Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa berkumpul bertatap muka meskipun lewat Google Meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini eh, kita akan mendiskusikan ini terkait bedah buku yang akan nanti dipaparkan oleh Al Ustadz Adam Mustaqim. Beliau merupakan founder of Al Bushra Institute, beliau juga dosen Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan pagi hari ini kita akan bedah buku yang nanti akan dibimbing atau akan dipimpin langsung oleh Al Ustadz Adam Mustaqim. Dan pagi hari ini tentu kita akan banyak sekali mendapatkan berbagai kesempatan, berbagai ilmu. Dan nanti setelah sesi diskusi atau sesi bedah buku, nanti kita akan mendiskusikan, ada sesi tanya jawab, dan teman-teman diperkenankan untuk bertanya terkait materi-materi atau mengenai buku-buku yang telah dibedah, yang kita bedah nanti. Baik, langsung saja kita akan buka sesi bedah buku pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mungkin akan dipimpin oleh Al Ustadz Adam Mustaqim, beliau sebagai pemateri pada pagi hari ini. Pada beliau kami persilahkan. Tafadhol ya Ustadz. Yeah. Syukran Ustadz Rais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuajahah walaupun via daring, via Google Meet. Insya Allah tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu, teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebenarnya ini ya. Kemarin sempat basa-basi sama Ustadz Rois tentang gimana kalau tema besok tentang bedah buku, tentang tentang peradaban ya. Tapi tadi kami cantumkan di woro-woro itu tidak kami sematkan judul bukunya. Judul bukunya itu Limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Ini karangan Syekh Basuni Imron. Ini saya tampilkan filenya. Cuma ini filenya berbahasa Arab ya teman-teman. Jadi mohon maaf nanti bagi teman-teman yang mungkin belum begitu menguasai bahasa Arab. Nanti insya Allah saya share materinya walaupun nanti berbahasa Arab ya. Paling nggak tahu judulnya aja lah dan nanti tentu tidak mungkin kita bahas semuanya ya dari isi materi tersebut. Sebentar saya share-nya. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah terlihat ya. Ini bukunya menarik dan tentu nanti saya tidak mungkin membaca setiap halaman demi halaman. Nanti kita bedah sedikit aja tentang kulitnya ya, tentang latar belakang buku ini ditulis, kemudian kenapa buku ini penting dan kenapa sudah mendunia. Padahal ini yang jarang kita tahu tentang buku ini. Bahkan mungkin dari judulnya pun kita sebagian ada yang belum tahu.
Kalau buku ini sebenarnya ditulis oleh orang yang lama belajar di Nusantara ya, tepatnya di Kalimantan Barat, tempatnya di Sambas. Judulnya ini menarik, limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kalau diartikan secara harfiah itu kenapa umat muslim di zaman sekarang mengalami kemunduran dan kenapa selain muslim itu mengalami kemajuan, taqaddama ghairuhum. Penulisnya yaitu Syekh Shakib Arsalan. Syekh Shakib Arsalan. Ini beliau, ini kita mengenal dulu penulisnya ya. Beliau ini adalah orang Mesir sebenarnya, orang Mesir yang kemudian mendapatkan mandat belajar di Indonesia ya, di Nusantara ketika itu. Ketika itu Indonesia belum terbentuk sebuah negara. Sekitar tahun 1920-an ya, 1920-an. Beliau mendapatkan mandat untuk belajar di sana di Sambas Kalimantan Barat. Kemudian melihat keadaan di sana, melihat kondisi masyarakat yang ada di Sambas, termasuk secara umum yang ada di Nusantara, di Hindia Belanda ketika itu ya. Kenapa kok kondisinya seperti di negaranya dia, di negaranya beliau yaitu di Mesir. Jadi Mesir itu juga ketika itu sedang mengalami gonjang-ganjing ya. Apalagi ketika itu perang dunia sedang berkecamuk di tahun-tahun tersebut, di abad-abad tersebut kan sedang berkecamuk ya, sehingga dan yang memiliki peran aktif di dalam hal tersebut adalah orang non muslim yang memiliki peran dalam hal finansial, kemudian teknologi dan sebagainya, sehingga beliau tergerak untuk menulis tulisan tersebut. Dan sebenarnya tulis buku ini sebenarnya belum disebut buku ketika itu ya, atau dalam arti lain buku ini sebenarnya adalah hanya sebatas surat menyurat kepada Syekh Basuni Imron. Syekh Basuni Imron yang ada di Mesir. Jadi surat menyurat. Kalau sampai nanti singkatnya surat menyurat ini terkumpul menjadi sebuah buku. Inilah bukunya. Bukunya nih. Nanti penerbitnya itu ketika itu dikepalai tim redaksinya itu adalah Syekh Rosid Ridho ya, barangkali teman-teman tidak asing dari nama beliau. Salah satu pimretnya, pimpinan redaksinya ketika itu. Dan pada akhirnya di tahun 1940 buku ini launching, terbit dan menjadi heboh ketika itu. Menjadi heboh termasuk di Indonesia itu. Karena ketika itu masih banyak ya ulama-ulama yang masih gandrung terhadap literatur berbahasa Arab. Sehingga sampailah kitab ini, buku ini sebenarnya cuma 110 halaman, 108 halaman ya. 100-an halaman lah dikurangi dengan daftar isi dan sebagainya. Kalau kita melihat daftar pustakanya, daftar isinya itu juga sebenarnya ringkas ya, tentang dari mulai kitab Syekh Muhammad Basuni Imron ini yang saya sampaikan ya. Jadi antara Syekh Basuni Imron dengan Syekh Shakib Arsalan itu terjadi surat menyurat dari Sambas, dari Nusantara ke Mesir, begitu seterusnya sampai terkumpul menjadi sebuah buku. Kemudian Jawabu Amir Shakib Arsalan, jawabannya beliau sampai nanti ahamu asbabu ta'akhul muslimin, pentingnya atau urgensi sebab kenapa umat muslim mengalami kemunduran. Oke, ala kulli hal nanti kita berbanyak diskusi saja. Ini sebagai pengantar ya, nanti soal materinya saya share di sini. Oke teman-teman. Jadi secara garis besar buku ini menjelaskan tentang 3 fenomena besar yang ada di muka bumi, yang 3 fenomena ini merepresentasikan ya tentang yang terjadi di dunia kala itu bahkan sampai sekarang, yaitu negara Jepang, kemudian Eropa, kemudian Amerika, Yaban kalau dalam bahasa Arab, kemudian Auruba atau Eropa, kemudian benua Amerika. Kenapa negara-negara tersebut mengalami sebuah kemajuan pesat secara teknologi? Secara teknologi ini ya dalam tanda kutip, secara ilmu pengetahuan. Dan kenapa umat muslim di negara-negara yang mayoritas Islam kayak semisal Indonesia, Mesir, kemudian negara yang sekarang sedang dalam taraf berkembang ya, misalnya Pakistan, Bangladesh dan sebagainya, justru cenderung mengalami kemunduran. Apa sebabnya? Nah, ini yang perlu kita kaji.
walimada taqaddama ghairuhum. Sekurang-kurangnya itu ada 9 ya teman-teman, ada 9. Nanti 9 ini tidak mungkin saya bahas semuanya. 9 poin yang di situ menjadi titik tumpu, titik permasalahan kenapa Islam mengalami kemunduran zaman sekarang. Kalau kita melihat ya, kalau kita melihat peradaban Islam di era-era kemasan dari mulai di zaman Rasulullah, kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin, itu kan semuanya berimbang. Secara spiritual mereka fokus beribadah kepada Allah, dan secara intelektual mereka juga menggali ilmu lebih dalam setiap aspek yang mereka tekuni. Misalnya dalam hal perekonomian, yang berkecimpung di ekonomi mereka juga concern di situ dan sebagainya. Begitu pula di zaman kekhilafahan pasca Khulafaur Rasyidin. Terlepas dari gonjang-ganjing politik ya, misalnya kalau kita melihat bahwa tentang dinasti Umayyah yang ada di Damaskus, ya, dari mulai khalifah yang pertama Malik yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai tumbangnya, kemudian nanti berdirilah dinasti Abbasiyah yang ada di Baghdad. Kemudian di sisi lain berdiri pula keamiran yang ada di Andalusia, yang ada di Andalus di Eropa itu ya, di seberangnya Maroko itu. Sampai nanti di Amir yang ke Abdurrahman yang ketiga, di Amir yang ke-7 ya, beliau memproklamirkan diri sebagai seorang khalifah, di mana ketika kekhilafahan yang ada di Baghdad mengalami reputasi penurunan kualitas dan dan bisa dikatakan politiknya itu mulai melemah. Itu menjadi nilai besar bagi Abdurrahman Ats-Tsalis yang ketiga, menjadi memproklamirkan diri sebagai seorang khalifah. Dan ala kulli hal, ketiga negara ini menjadi sentrum peradaban, yaitu Baghdad, kemudian Damaskus, kemudian sampai ke barat, sampai nanti ke utara, ke Andalus. Itu semuanya memiliki konsentrasi peradaban yang sangat maju, baik itu dalam hal teknologi, sampai hal yang paling remeh, hal-hal misalnya dalam hal strata sosial yang paling rendah itu luar biasa. Nah, ada perbedaan yang sangat signifikan antara kemajuan Islam di zaman dahulu dengan kemajuan Barat di zaman sekarang. Ini ya. Jadi kata kuncinya sama-sama mengalami kemajuan. Kemajuan Islam di zaman dahulu, di abad-abad pertama Islam sampai nanti kurang lebih abad ke-13 ya. Abad ke-13 Hijriyah itu masih tepatnya tahun 1258 itu tahun tumbangnya Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani di tahun 1924 Masehi itu ya. 1924 Masehi. Baru kemarin sore. Jadi kalau kita mau total peradaban Islam secara keseluruhan ya, yaitu berarti sekitar 1258 tahun. Nah, dengan perbedaan pasca berikutnya atau peradaban berikutnya, yaitu peradaban Eropa yang baru kemarin sore kemudian menguasai dunia. Ya, sama-sama kata kuncinya sama-sama menguasai peradaban. Hanya saja apa yang membedakan? Nah, peradaban Islam di masa tersebut itu kemajuannya sejalan dengan kemajuan spiritual mereka. Nah, jadi spiritual mereka terbangun, secara intelektual mereka terbangun, dan secara sosial mereka juga terbangun. Makanya dalam kitab ini, yang dalam kitab Limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum, ada salah satu poin dari 9 poin yang di situ menyebutkan tentang faktor kemunduran karena mereka kemalasan mereka atau jumud. Jumud itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Berarti stuck mereka. Tidak ada inovasi, baik itu inovasi secara intelektual ya. Jadi stuck di situ aja. Sedangkan orang-orang barat itu selalu berinovasi. Bahkan setiap bulan itu pasti ada temuan-temuan baru yang menggemparkan dunia. Hal yang paling remeh aja kan misalnya gadget ya, HP. HP aja kan setiap bulan itu akan ada inovasi terbaru. Bagaimana dengan teknologi yang lebih besar dari itu? Nah itu.
tetapi mereka minus iman, mereka minus spiritual mereka. Jadi lebih cenderung kepada hal-hal yang cukup sekuler, tidak mengenal Tuhan. Bahkan dikatakan ya, Jepang itu sekarang sekitar 52% penduduknya itu ateis. Jadi bisa dibayangkan ya betapa sekulernya mereka, lebih mengejar keduniaan, berbanding terbalik dengan nilai-nilai spiritual di zaman-zaman Golden Age, zaman-zaman kemasan Islam, di mana nilai spiritual dengan nilai intelektual dan nilai sosial itu mereka terbangun selaras, seperti halnya air yang mengalir itu ya. Jadi tidak jomplang, tidak berat sebelah. Nah itu. Kemudian kalau di sini juga disebutkan tentang faktor individu. Ada faktor ijtimai atau faktor sosial, faktor global, ada faktor al-fardi, faktor individu. Maksudnya apa? Kan seperti yang kita tahu ya, lingkungan itu sangat memengaruhi, atau modelnya circle kita melihat, kalau kata Rasulullah kan almar'u ala dini khalilih, itu ya, pernah dengar kita ya hadis itu. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Falyangdur amman yukhalil, maka lihatlah teman kita berteman kepada siapa. Jadi kalau kita melihat kualitas orang, kita jangan bertanya tentang kepribadian dia secara langsung. Kamu itu jujur tidak? Kamu itu orangnya produktif tidak? Ya nanti akan menjawab secara subjektif. Kita harus bertanya kepada khalilnya dia, kepada temannya dia. Khalil itu berarti teman dekat ya, teman minimal pernah tidur bersama, satu atap bersama, atau minimal pernah safar bersama. Itu disebut dengan khalil. Jadi kalau bahasa Jawanya konco kental lah, bestie itu ya. Itu. Makanya circle itu sangat berpengaruh. Kalau seandainya circle kita atau bahkan secara umum circle kita itu toksik semua, maka akan besar potensi kita untuk lebih pasif, untuk tidak produktif. Nah, sama seandainya saya bertanya kepada teman-teman saya yang belajar ada yang di Timur Tengah, ada yang di Eropa, dia juga seperti itu. Ketika di Indonesia dia malas-malasan, tetapi ketika dia sudah di Eropa belajar di sana, biahnya itu, lingkungannya itu sangat mendukung. Jadi dia mau bermalas-malasan pun tidak mungkin malu sama teman-temannya ya, seperti itu. Jadi lingkungan yang ada di Islam di zaman keemasan itu orangnya saling mensupport satu sama lain. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau kita sudah bersemangat tetapi lingkungan kita malas, ya kita mau tidak mau akan ikut malas. Itu. Sebaliknya, kalau lingkungan kita semangat tetapi kita malas, biasanya kita akan terbawa ikut semangat seperti mereka. Itulah. Jadi ada beberapa kunci di situ ya. Kemudian faktor individu ini juga penting. Faktor individu termasuknya visi kita depan. Nah, ini yang jarang diketahui ya sama kita semua barangkali. Ulama-ulama terdahulu itu kenapa menulis banyak kitab dan setiap kitab itu berjilid-jilid, yang concern dalam ilmu agama ya, dan yang concern dalam ilmu eksak, misalnya dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu astronomi, dalam ilmu matematika. Kenapa mereka bisa menelurkan penemuan yang sedahsyat itu? Kan kuncinya sebenarnya satu, dan kita sebenarnya sudah tahu ya, hanya mungkin jarang dipraktekkan. Kuncinya mereka memiliki visi, memiliki proyek yang goalnya seperti apa. Misalnya di tahun ke-5 setelah saya menulis kitab ini, saya harus selesai dan saya harus memiliki kontribusi. Nah itu seperti itu. Jadi nggak ngambang. Ya sama kayak misalnya kita nggarap skripsi ya. Kita dikejar-kejar deadline sama dosen kita. Itu sebenarnya baik, tetapi kita sering sambat. Nah itu sama. Jadi ulama-ulama terdahulu itu memiliki visi. Ketika mereka menulis sebuah karya, misalnya sebuah kitab, kitab tersebut harus selesai dalam tahun sekian, misalnya seperti itu. Kayak misalnya Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu kan menulis kitab kan banyak. Yang paling fenomenal ya kitab Sahih Bukhari atau Adabul Mufrad itu ya. Mungkin jarang ada yang tahu bahwa Imam Bukhari itu menulis kitab itu berapa lama. Beliau menulis kitab itu sekitar 15-16 tahun. Karena memang beliau ditarget selama beliau mengkonsep ya, dalam waktu sekian tahun, sekitar 15 tahun saya harus mendapatkan hadis sekian,
akan menyaring hadis sekian, kemudian akan menulis sebanyak hadis sekian dari saringan tersebut, kemudian akan dipublish. Nah itu termasuk Imam Nawawi, pensyarah Sahih Muslim, Al-Minhaj itu ya, dan sebagainya. Intinya mereka memiliki target. Mungkin ini teman-teman nanti selebihnya bisa didiskusikan. Ini sebagai pengantar saja ya tentang bagaimana tentu kita tidak mungkin bermesra-mesraan dengan masa lalu. Memang kita punya masa lalu yang indah ya, tetapi jangan berhenti di situ. Padahal kita punya tugas yang masih besar di hadapan kita, bahwa bagaimana cara kita bisa mengembalikan peradaban tersebut selayaknya peradaban manusia yang normal. Maksudnya kenapa? Maksudnya apa? Karena peradaban sekarang itu relatif sekuler ya. Memang kita merasakan kemajuan yang luar biasa pesat, tetapi seakan-akan iman kita tuh sedang diuji. Orang yang disibukkan dengan berbagai macam teknologi itu bahkan sampai lalai untuk sekedar beribadah 5 waktu itu kayaknya dilupakan. Makanya banyak orang-orang itu lebih memilih ateis daripada berkepentingan dengan Tuhan mereka. Kan sampai semiris itu ya, dibanding dengan orang zaman dahulu, ulama-ulama kita, mereka mengedepankan agama iya dan mengedepankan teknologi juga iya. Oke, itu teman-teman. Nanti selebihnya kita diskusi. Saya serahkan lagi ke Ustadz Rois. Fadhol ya Ustadz. Oke, terima kasih ya Ustadz. Mungkin sangat menarik sekali ya Ustadz. Jadi kayak yang didawuhkan oleh Sayyid As-Salam di dalam buku 5 Ta'akhara Muslim wa 5 Taqaddama minhum tadi sangat menarik sekali saya kira. Dari isi-isi itu, kemudian faktor yang melatar belakangi hal-hal tersebut. Namun ini saat yang kemudian banyak fenomena sekarang itu yang seperti halnya di Jepang, Zat. Ini saya bertanya dulu ya, Zat. Ya, betul. Ini seperti yang saya ketahui, fenomena di Jepang itu melarang murid-muridnya atau melarang siswanya itu untuk belajar sejarah, Zat. Karena alasannya adalah ini, sejarah itu kita itu masih punya masa depan. Kenapa kita harus belajar masa lampau atau masa lalu seperti itu, Ustaz? Ya, itu Rais. Iya, Ustaz. Oke, terima kasih. Kita pernah mendengar pepatah mengatakan ya, pepatah Indonesia, bangsa yang besar itu yang tidak melupakan sejarah. Nah, itu ya, itu pepatah yang sangat familiar. Kenapa Jepang? Tentu bukan semua lembaga pendidikan di Jepang yang melupakan sejarah ya, karena Jepang itu memiliki sejarah kelam, bahkan sangat kelam. Jadi mereka itu memiliki visi ke depan. Itu barangkali itu plusnya ya. Jepang sama Korea itu lebih dulu mana? Lebih dulu Jepang kayaknya. Nah, Jepang sama Korea kan terpecah dari dua ya, Korea Selatan sama Korea Utara. Nah, orang Jepang itu punya visi bagaimana dia bisa mengalahkan Korea itu salah satu visi kedepannya ya. Jadi anak TK aja sudah didoktrin untuk bisa mengalahkan mereka, untuk bisa diberikan semangat. Saya punya kisah menarik. Salah satu guru saya itu pernah studi banding ke Jepang. Ketika masuk ke lembaga TK, lembaga pendidikan prasekolah ya, pra SD di sana, itu ketika mereka berbaris di depan itu, gurunya itu selalu memotivasi, kita tidak akan kalah dengan Amerika, kita tidak akan kalah dengan Korea dan sebagainya. Jadi memotivasi siswa yang masih TK. Dan ketika ditanya satu persatu setiap siswa itu, mereka bisa menjawab mereka akan menjadi apa. Itu ada satu siswa kok pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Dan memang benar-benar dokter, bukan seperti anak di Indonesia ya. Sekarang dokter, besok bisa jadi polisi. Itu karena memang hanya ikut-ikutan aja. Tetapi kalau di Jepang itu difasilitasi. Kalau di siswa Jepang yang masih PAUD itu difasilitasi. Jadi dalam satu kelas itu akan ada banyak profesi,
dan akan ada fasilitator guru yang memfasilitasi hal tersebut. Misalnya dalam satu kelas itu ada 10 siswa, 10 siswa itu masing-masing profesi punya cita-cita berbeda, antara dokter, insinyur, dan mereka akan memfasilitasi. Dokter itu kebutuhannya apa saja, akan dibelikan mainan yang seperti mainan cita-cita mereka. Terus itu. Jadi mendidik tanpa mengajari tanpa sadar mereka sedang diajari itu. Nah, kalau di Indonesia kan berbeda ya. Dan di Indonesia itu 50-50 setengah-setengah, jadi nanggung. Diajarin sejarah ya kayak gitu-gitu aja. 1 minggu cuma 2 JP, itu pun kalau masuk ya ilmunya. Karena kebanyakan dari para siswa-siswa di Indonesia itu sambat ketika dihadapkan dengan pelajaran sejarah. Berhadapan dengan angka, berhadapan dengan tokoh, dengan tahun, jadi udah pusing duluan. Karena sistem pengajarannya pun berbeda. Bukan sistem pengajaran kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya ta'adubiyah, pengajaran karakter. Tapi pengajaran sekedar transfer of knowledge, hanya transfer ilmu aja ya, sebatas itu. Tidak ada kedekatan personal touch antara guru dengan siswa. Itu yang agak disayangkan. Dan pendidikan masa depan pun masih itu aja. Kan kita sering mendapati ya, sarjana SMA, sarjana SMK pengangguran, sarjana kuliah pengangguran. Karena memang dari kecil sudah belum ditanamkan, masih labil lah. Sudah menggarap skripsi saja sudah bingung. Saya lulus mau ngapain ya, sarjana misalnya, mohon maaf ya, sarjana biologi misalnya. Kenapa kok tiba-tiba menjadi waiters di rumah makan? Kan nggak nyambung. Karena memang ya itu, masa depannya kurang ditanam secara pakunya kurang dalam, masa lalunya pun masih pas-pasan. Jadi itulah pendidikan kita di Indonesia ya. Apalagi setiap 5 tahun sekali kurikulum kita bisa dipastikan berubah, karena berubah juga menterinya. Jadi ya itu berbeda dengan masa-masa dahulu ya. Kurikulumnya itu kurikulum kutab, barangkali yang sering kita dengar. Kurikulum kutab itu ya tidak ada perubahan dan lebih mengedepankan adab, akhlak daripada ilmu nomor 2 ya. Sehingga seperti yang dicanang kalau di Finlandia itu kan ada kurikulum di Finlandia itu dari tahun 1970 sampai sekarang itu tidak akan berubah, tidak pernah berubah. Menterinya ganti ya, kurikulumnya seperti itu karena sudah teruji. Dan yang luar biasanya lagi, salah satu adopsi yang dilakukan Finlandia itu mengadopsi dari kurikulum di zaman Khilafah Utsmaniyah. Nah, bagaimana Khilafah Utsmaniyah itu menerapkan pendidikan? Ini Khilafah Utsmaniyah di abad-abad di awal-awal kekhilafahan pertama ya, bukan di akhir-akhir sebelum zaman Mustafa Kemal Atatürk. 1-2 abad sebelum Mustafa Kemal Atatürk kan Turki mengalami kemunduran yang sangat parah itu. Itu bukan beda, tapi Khilafah Utsmaniyah di awal-awalnya. Itu salah satu pola yang diterapkan adalah adab nomor 1. Sehingga kalau kita melihat bagaimana video-video yang tersebar di medsos ya, misalnya siswa Finlandia atau siswa Norwegia dan sebagainya, Eropa, negara-negara Skandinavia, ketika mereka datang belum masuk ke kelas itu mereka meluk dulu guru mereka, dipeluk, kemudian agak ada yang dicipika-cipiki itu ya. Dan dipeluknya itu bukan 1-2 detik, tapi sekitar 5 detik. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kedekatan emosional antara guru dengan murid. Nah, itu. Jadi sebelum mereka ditransfer ilmu dulu, mereka terlebih dahulu ditransfer kedekatan antara dia dengan guru tersebut. Nah, itu. Dan itu sangat jarang terjadi di Indonesia. Makanya itulah ya, seperti itulah hasil output dari pendidikan kita di Indonesia. Itu Rois. Jadi sekali lagi, masa depannya kurang dikokohkan, masa lalunya pun kurang dihargai. Karena siswa-siswanya sudah kadung apatis dulu terhadap angka-angka yang diajarkan oleh guru, tokoh-tokoh yang diajarkan oleh guru dan sebagainya. Termasuk lahirnya Hizbut Tahrir itu berarti ini ya, faktor hiruk pikuk. Ingin mengembalikan kekhilafahan tuh Hizbut Tahrir tuh. Tahun 1924 tumbang. Terus Hizbut Tahrir itu mulai ya Ikhwan Muslimin tuh. Dari mulai cikal bakal Ikhwan Muslimin.
Hasan al-Banna itu. Tapi fitrahnya sudah keluar, sudah jauh ini ya. Ikhwanul Muslimin dulu sama sekarang sudah jauh beda. Ikhwanul Muslimin awal-awal itu benar-benar murni pergerakannya itu. Enggak seperti sekarang. Itu nanti ada pembahasan sendiri tuh. Tapi bagus. Sampai nanti terjadi perpecahan. Terjadi 70 apa namanya? Sekitar 70 organisasi yang serupa dengan Ikhwanul Muslimin tuh. Ya kalau di Indonesia kayak apa? PKS tuh ya kayak. PKS. Termasuk Hizbut Tahrir. Itu kan satu rahim ya bisa dikatakan. Kalau di Palestina itu ada namanya apa? Hamas. Hamas itu kan ya pecahannya tuh. Hamas itu diantaranya. Terus. Tapi memang ada plusnya ya. Yang menumbangkan itu kan Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk itu kenapa? Padahal kan dia sekuler ya. Bahkan agama aja dipermasalahkan antara Muslim atau sekuler atau ateis. Tetapi secara umum orang-orang Turki sendiri mengagungkan dia. Bahkan bahkan ada hari tertentu itu yang menjadi kayak seperti hari raya itu ya, mengagungkan. Kenapa sampai Mustafa Kemal Atatürk itu diagungkan oleh orang-orang Turki padahal dia sendiri secara spiritual itu bermasalah. Karena memang jasanya besar Mustafa Kemal Atatürk. Kita nggak bisa memungkiri ya. Dia itu mengembalikan orang-orang Turki dari lembah kebodohan. Jadi yang tadi awal-awal saya sampaikan ya, Khilafah Utsmaniyah tahun Khilafah Utsmaniyah abad pertama berdirinya dengan abad-abad terakhir tumbang itu sangat jauh berbeda, 180 derajat jauh. Ya sama lah seperti siklus sebuah perusahaan ya. Lambat laun pasti akan menua dan akan bangkrut. Kapan saatnya? Sama. Jadi di awal-awal Khilafah Utsmaniyah itu benar-benar sangat jaya. Bahkan banyak negara-negara Eropa aja hampir dikuasai oleh Khilafah Utsmaniyah itu. Tetapi di 2 abad sebelum tumbang itu orang-orang Turki bahkan banyak yang buta huruf. Banyak pengangguran, banyak terjadi pelecehan seksual di mana-mana. Jadi benar-benar kembali ke jahiliyahan itu. Benar-benar jahiliyah secara spiritual juga jahiliyah secara intelektual. Lalu kemana khalifahnya? Ya khalifah sebagai simbol aja, tidak ada peran vital di situ. Sampai nanti muncul Mustafa Kemal Atatürk yang melahirkan gerakan modernitas. Dan memang ternyata benar. Tapi kebablasan modernitas saja. Mencerdaskan bangsa, tetapi juga lebih condong kepada mensekulerkan juga. Sampai bahkan azan aja diganti menjadi bahasa Turki, kan kebangetan ya. Indonesia saja yang banyak paham sekuler tidak sampai segitu. Atau bahkan Amerika kan sekuler banget ya. Amerika saja walaupun memang ada Islamophobia di sana, tetapi adanya Islam di sana ketika azannya masih azan bahasa Arab. Tapi dari sangat sekulernya Turki ketika itu azan aja sudah dirubah. Tidak boleh ada lembaga pendidikan Islam. Al-Quran harus dirubah ke dalam bahasa Turki. Azan harus dirubah ke dalam bahasa Turki. Di sisi lain minus, di sisi lain plus secara intelektual, tapi di lain sisi juga agamanya kurang. Itu ada pembahasan khusus tentang Khalifah Utsmani, Turki Utsmani. Kan lama ya Turki Utsmani itu. Tapi untuk yang pengarang kitab yang Sayyid As-Salam tadi, apakah ini satu periode dengan Ikhwanul Muslimin itu atau nggak ada hubungannya itu sama? Ya satu periode ya, karena satu circle ya, bukan satu circle ding. Kan sama-sama Mesir ya. Mesir kan ketika itu banyak pergerakan tuh. Satu zaman. Saya Syekh Arsalan itu juga satu zaman. Saya Syekh As-Salam sama Syekh Basun Imron sama Rosyid Ridho, kemudian Hasan Al-Banna, kemudian siapa lagi tokoh-tokoh pergerakan itu dan lain-lain itu kan satu zaman. Termasuk nanti generasi berikutnya tuh ya. Nanti lahir Sayyid Qutb yang ngarang kitab tafsir Fidhil Al-Quran, tafsir pergerakan harokah.
itu satu zaman. Dan cuma kalau Syekh Basyuni Imron sama Syekh Syakib Arsalan itu menyoroti tentang kesayangan yang disayangkan, hal-hal yang disayangkan itu loh, hal-hal yang disayangkan, sedangkan ulama yang lain menyoroti tentang bagaimana Islam bisa kembali ke khilafah. Itu bedanya, bagaimana kita bisa merebut kembali ke khilafahan. Jadi kalau Syekh Syakib Arsalan, Syekh Rashid Ridho itu tidak ada tendensi untuk bisa mengembali, untuk tidak ada niatan untuk bagaimana cara menarik kembali khilafan, beda. Jadi ranah dakwanya berbeda, visinya berbeda. Tapi sama-sama ingin kembali, sama-sama bercita-cita ingin Islam itu benar-benar kembali ke kejayaan gitu loh. Ya sama kayak kita mau ke Jakarta, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai bis, ada yang pakai kereta. Barangkali nanti akan sama-sama akan sampai, cuma waktunya sampainya kapan dan lebih cepatnya itu kan berbeda ya itu sama. Oke, Ustaz. Mungkin ini pembahasan yang sangat menarik sekali ya sebetulnya kalau kita usut lebih dalam lagi. Namun sebelum kita akhiri sesi diskusi pada siang hari ini, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, Mas Haris, izin bertanya. Nah, tafadhol, Mas Mus. Seperti yang Mas Rais tadi bilang, ini menarik sebenarnya. Tapi kalau kita lihat atau kita berkaca kepada keadaan kita di Indonesia, sebenarnya kan ini menjadi peluang besar ataupun kesempatan yang mana kita sebagai mayoritas Islam bisa dikatakan terbesar lah ya. Jadi kalau kita lihat dari ruang lingkup keluarga lah, misalkan secara ruang lingkup kecil itu kan, kalau kita lihat keislaman baik secara spiritual maupun intelektual itu sangat miris lah kita lihat sekarang. Ataupun di tingkat pendidikan misalkan lembaga. Nah ini kayak nilai keislaman ataupun Islam secara umum itu kayak tidak terlalu jelas kemajuannya begitu, sehingga ya kita tidak menutup mata ya, walaupun ada sebagian lembaga dan sebagainya yang sudah bisa diakui secara mendunia dari segi keislaman kemajuannya begitu. Tapi kalau kita secara realita ya, keadaan di Indonesia ini secara keislaman itu baik secara spiritual maupun intelektual itu masih bisa kita katakan belum maju gitu. Sehingga kira-kira yang menjadi faktor keadaan kita yang seperti ini kira-kira bagaimana? Dan kemudian kalau misalkan untuk bisa menjadikan Islam di Indonesia ini menjadi maju dan bisa dikatakan ataupun diperhitungkan secara masif dan mendunia, itu kira-kira langkah-langkah yang bisa diambil atau diterapkan di Indonesia baik dari ruang lingkup lembaga pendidikan mungkin atau yang lebih tinggi misalkan di universitas dan sebagainya, seperti apa? Itu kira-kira standar. Oke, bagus. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja Al Ustadz untuk menjawab pertanyaannya. Mas Mus. Ini ya sebenarnya ada banyak faktor, tapi faktor yang paling fundamental itu tentang pendidikan karakter di keluarga. Kalau keluarga sudah tuntas, insya Allah ketika dia go public nanti sudah tuntas, sudah tinggal jalan aja. Kalau kita melihat fenomena zaman sekarang kan keluarga seakan-akan pasrah bongkoan ya, pasrah total untuk bisa menyerahkan anaknya ke lembaga pendidikan. Nah itu masalah besar, itu masalah sangat besar. Orang tuanya merasa lembaga pendidikan itu memiliki tanggung jawab full, padahal yang memiliki tanggung jawab besar itu ya orang tua. Kalau di kitab Ta'lim Muta'alim itu kan sebenarnya pendidikan yang paling wajib itu ya pendidikan orang tua ke anak, bukan pendidikan lembaga atau orang lain ke anak. Kalau kita melihat
Sebenarnya sudah banyak dalil di Al-Qur'an ya atau dalam hadis. Kayak misalnya qu anfusakum wa ahlikum naro atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kan sebenarnya kunci untuk bisa mendidik, untuk menjadikan anak kita di masa depan itu bisa lebih menghargai menghargai umurnya dia, menghargai produktivitasnya dia. Kalau kata Ibnu Abbas dalam tafsir ketika menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum naro, beliau mengatakan adibuhum bil Quran wal adab. Ajarkanlah mereka anak-anak kalian dengan Al-Quran dan adab. Jadi maksudnya ku anfusakum, jauhkanlah atau lindungilah mereka anak-anak kalian dari api neraka. Itu caranya bagaimana? Caranya mengajarkan mereka Al-Quran, akhlak Al-Quran dengan adab. Itu. Lalu di masa kapan? Jadi masa-masa dari usia 0 sampai sekitar 7 tahun kata beliau. Usia-usia tamyiz berarti ya. Nah, karena usia-usia itulah usia-usia emas. Ketika orang tua sudah benar-benar sudah mampu untuk bisa mengajarkan dan memang sudah seyogianya ya mengajarkan di usia-usia tersebut, itu maka akan langkah berikutnya akan mudah. Karena fitrahnya manusia itu kan meniru ya. Kalau seorang anak itu melihat orang tuanya setiap hari cuma main HP misalnya atau main game atau mancing, ya anaknya akan ikut mancing kalau udah besar. Itulah karena pola yang anak-anak serap itu pola meniru, bukan pola membaca. Meniru, melihat ya, membaca kondisi si orang tuanya itu. Makanya kalau di Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, bagaimana cara menjadikan mereka qurrata a'yun? Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami lil muttaqina imama, yang pemimpin yang bertakwa. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin itu bukan ikut kursus kepemimpinan, tetapi pemimpin itu ya di dalam keluarga. Makanya di dalam redaksi itu lil muttaqina imama, sedangkan redaksi di awal itu Rabbana hab lana min azwajina. Itu berarti prospek kepemimpinan itu bermula bukan dari tempat kita belajar di formal, tetapi tempat kita belajar dalam teritori keluarga itu. Nah, masalahnya di Indonesia itu kurang terbangun hal seperti itu. Berbeda dengan ulama-ulama zaman dahulu ya, yang memang akar pendidikannya itu diambil alih langsung oleh orang tuanya. Imam Syafi'i bagaimana dididik oleh ibunya, yang ketika itu beliau sudah yatim di waktu masih kecil ya. Imam Bukhari juga demikian. Imam Bukhari itu bahkan dikatakan kata ayahnya Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, Muhammad bin Ibrahim Al-Bukhari Al-Ju'fi. Ibrahim itu bukan seorang ulama. Ya, mungkin orang yang abid aja, orang yang ahli ibadah. Tetapi beliau itu pernah mengatakan, kata Imam Bukhari itu dalam tarikhnya, ayahku itu tidak pernah makan dari hal yang subhat 1 dirham pun. Jadi itu. Jadi sebagaimana kehati-hatian ayahnya Imam Bukhari itu ketika melihat hal yang subhat aja itu tidak berani diambil. Ya hasilnya hasilnya Imam Bukhari menjadi orang anak seperti itu. Yang luar biasa. Imam Syafi'i juga demikian ya. Imam Syafi'i itu ketika pulang dari hijrah berkelana belajar itu di pintu ketika beliau kembali ke orang tuanya, ke ibunya, itu di gerbang pintu negaranya di Baghdad ya, di Baghdad ketika beliau masih di Baghdad, itu salah satu muridnya Imam Syafi'i diperintahkan, kamu kabarkan kepada ibuku bahwa aku sudah ada di pintu Baghdad. Kemudian muridnya Imam Syafi'i itu menuju ke ibunya Imam Syafi'i, mengabarkan bahwa ada kabar gembira bahwa Imam Syafi'i telah sampai sudah ada di pintu Baghdad, akan menemui ibunya, ibu tercintanya. Kemudian ditanyakan sama ibunya, Syafi'i bawa apa katanya? Apakah dia bawa ilmu? Apakah dia bawa kitab-kitab? Kata yang dijawab oleh murid Imam Syafi'i, tidak, dia bawa 100 ekor unta. Jadi niatnya Imam Syafi'i itu ingin menyenangkan ibunya dengan membawa 100 ekor unta. Apa yang dikatakan oleh ibunya? Katakan kepada Syafi'i, bagi itu unta-unta, aku tidak perlu itu. Aku hanya perlu menjadi anak aku hanya mengharapkan ilmu dari dia. Jadi itu. Jadi ketika muridnya kembali ke Imam Syafi'i, muridnya mengatakan bahwa, wahai Imam,
ibu Anda memesankan untuk membagi semua unta-unta Anda ke masyarakat. Karena yang dibutuhkan oleh ibunya bukan hal tersebut. Nah, itu ya. Itu pendidikan dari ibunya. Atau pendidikan dari Nabi Ibrahim itu banyak banget ya. Apalagi komunikasi yang terbangun dalam Al-Quran ya. Komunikasi terbangun dalam Al-Quran kan ada sekurang-kurangnya 17. Yang 14 diantaranya komunikasi ayah dengan anak itu. Atau anak dengan ayah sebaliknya. Bagaimana Nabi Ibrahim membangun karakter Nabi Ismail yang ketika itu usianya masih 13 tahun. Falamma balahu sa'ya, ketika usianya sudah masuk sa'ya, dikatakan oleh ahli tafsir, oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, itu sa'ya di situ usia usia Nabi Ismail ketika itu 13 tahun. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, kata Nabi Ibrahim kepada Ismail yang masih 13 tahun, wahai anakku Ismail, aku tadi malam mimpi aku menyembelihmu. Anni adbahuk fanzur madza tara. Ini bagaimana komunikasi Nabi Ibrahim yang jarang diterapkan di orang tua zaman sekarang. Namanya perintah dari Allah itu kan mau tidak mau harus dilakukan. Atau dalam arti lain perintah Allah kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih Ismail, mau atau tidak nantinya Nabi Ismail untuk disembelih harus mau, karena itu perintah mutlak dari Allah. Tetapi walaupun endingnya harus mau, tetapi bagaimana komunikasi Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail untuk mengatakan fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu. Jadi komunikasi yang terjadi juga komunikasi bermusyawarah itu ya. Dan apalagi Nabi Ibrahim itu kalau dalam sejarah dikatakan beliau jarang bertemu dengan Nabi Ismail. Intensitas itu jarang, tetapi dari intensitas yang jarang itu tapi justru terbangun komunikasi yang luar biasa antara ayah dengan anak. Makanya dikatakan Nabi Ismail, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku wahai ayah termasuk orang-orang yang sabar. Nah, tuh. Anak 13 tahun disuruh untuk diperintahkan untuk disembelih dan menjawabnya jangan jawaban yang luar biasa. Jawaban untuk mengiyakan, bahkan menjawab orang yang termasuk orang-orang yang sabar Nabi Ismail. Itu karena bondingnya itu kuat banget. Sedangkan bonding orang zaman sekarang, orang tua zaman sekarang itu kayak lost begitu aja, memasrahkan pasrah bongoan. Padahal lembaga pendidikan itu sendiri belum tahu ya seperti apa kualitasnya, kapabilitasnya, kemampuannya dan sebagainya untuk bisa mendidik anak-anak mereka. Ya, itu Mas Mus. Sebenarnya banyak faktor ya, itu salah satu faktor yang paling substantif sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Dadang. Pendidikan keluarga. Iya, dan ini PR kita ya, salam bapak-bapak. Iya, Mas. Dan apa ya? Ini kuncinya itu cari calon pasangan yang tapi ini benar ya kata Umar bin Khattab ketika ditanya sama sahabatnya itu kan, bagaimana cara mendapatkan anak yang soleh, kata Umar bin Khattab, cari bibit yang solehah katanya. Itu ya, karena mudah diarahkan nanti. Ya, dan ini ya PR besar lah buat kita semua ini, dan fenomena ini sangat masif di Indonesia. Kepedulian orang tua itu memang sangat miris. Terakhir mungkin Ustaz dari tadi kan dari lingkup keluarga ya kecil ataupun pendidikan dasar. Kalau di lingkup yang lebih tinggi misalkan di universitas, bagaimana kemudian baik secara lembaga maupun dari mahasiswa itu sendiri, misalkan kalau kita soroti dari universitas yang memang Islam begitu, bagaimana kemudian bisa ya sedikit tidak kemajuan Islam itu bisa diperhitungkan lah, mengingat juga ya saya pikir untuk fasilitas ataupun teknologi yang ada tidak menjadi faktor yang terlalu menghambat untuk bagaimana memajukan Islam. Seperti itu, Ustaz. Maksudnya yang ditanyakan itu Iya, kalau kita lihat di Indonesia, kalau misalkan kita mau memajukan Islam inilah, itu kan kampus yang memang berlabel Islam lah, yang memang menjadi garda terdepan untuk kemudian bagaimana memajukan Islam. Dari segi misalkan fasilitas yang ada di kampus dan sebagainya tuh, saya rasa tidak menjadi penghambat yang mendasar ya.
untuk bisa itu. Makasih Ustaz. Kalau kita mau ibaratkan itu membangun rumah itu sebenarnya tinggal finishing aja ya, finishing. Kalau kampus-kampus yang ada di termasuk kampus-kampus Islam yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia itulah, itu sebenarnya peran mereka itu hanya sepersekian persen saja, tidak fundamental ya. Bahkan ketika mereka menelurkan sebuah teori-teori saja, banyak yang kita belum diketahui. Sekalinya mengeluarkan teorinya yang kontroversi, kayak misalnya tentang konsep milkul yamin dulu ya tuh ya, yang di UIN, konsep budak yang direvisi, atau ya sebagai banyak lah itu ya menumbuhkan peradaban Islam ya kuncinya kembali ke dua tadi itu ya, kembali ke individu, kemudian kembali ke circle kita, terutama cara membangun circle, khususnya di circle lingkup keluarga itu. Kuncinya kembali lagi ke keluarga. Mungkin terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Mungkin akan Islam itu akan kembali berjaya itu ya nanti di zaman Imam Mahdi. Nah, itu ya, karena memang banyak distraksi Islam sekarang itu, banyak gempuran, banyak pecah konsentrasinya. Ya, umat Islamnya sendiri itu kurang bisa menghargai ilmu pengetahuan, kurang bisa menghargai Islam itu sendiri. Makanya itu, karena kan banyak ya orang-orang Islam yang Islam cuma KTP, atau kalau bukan Islam KTP mereka taat, sekalipun mereka taat tidak menjamin mereka soleh dalam spiritual mereka. Kan banyak kita temukan orang ahli ibadah sering ke masjid tapi omongannya nggak jaga, kayak gunjing orang, itu sama aja. Itu Mas Mus. Ayo Rais. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Mus. Oke, terima kasih Mas Mus atas pertanyaannya. Mungkin tadi Mas Bayazid sepertinya mau bertanya tadi. Mas Bayazid. Izin tanya. Oh, oke, iya. silakan Mas Bayazid. Tadi kan sempat ada ini kan diceritakan kalau di periode khilafah siapa itu tadi kalau kecerdasan spiritual itu berkembang itu bersamaan dengan kecerdasan intelektual. Nah, itu kenapa bisa gitu itu? Ya. Oh iya. Bagus pertanyaannya. Ya karena bersumber pada Islam ya. Islam itu kan menghargai segala aspek disiplin ilmu ilmu eksak, ilmu sosiologi, intinya ilmu sebagai segala ilmu. Dan yang punya sumber otoritatif ya hanya Islam itu. Hanya Islam. Berbeda dengan orang-orang barat yang ketika kan ada fase-fase kecenderungan mereka terhadap hegemoni gereja itu ya pernah. Ketika mereka terhegemoni oleh gereja, secara spiritual mereka kuat, tetapi secara intelektual mereka lemah. Jadi zamannya yang hanya bisa diakui ya zaman Islam itu. Kenapa? Karena sekali lagi mereka itu punya pakem istilahnya ya, punya pakem. Siapa yang mereka kuduahkan, yaitu kepada Rasulullah dan kepada orang-orang terdahulu. Misalnya tadi ya, yang paling mencolok peradaban Islam secara eksak itu di kekhilafahan Bani Umayyah yang ada di Andalusia ya, di Andalus, di Spanyol, Portugal itu ya. Dulu kan negara-negara Islam itu, Madrid, kemudian Cordoba, itu kan sebenarnya para ulama-ulama cendekiawan yang luar biasa, kayak misalnya Ibnu Sina, At-Tabari, Qurtubi, itu kan mereka dari sana semuanya. Jabir bin Hayyan, Abbas bin Firnas, itu kan ahli dalam bidang eksak semua. Ada yang ada astronomi, ada yang di bidang matematika dan sebagainya. Dan ketika mereka kecil itu sudah tuntas pelajaran agama itu, mereka sudah tuntas ya, sudah menjadi budaya. Bukan kayak zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan anak SD saja sudah dileskan matematika, sudah dileskan pelajaran-pelajaran fisika, kimia tanpa
tanpa memperhitungkan bagaimana akhirat mereka gitu, sehingga mereka belajar Al-Quran kalau sudah pensiun. Itu yang dipermasalahkan itu. Bagaimana mau terjalin spiritualitas mereka, sedangkan orang tuanya saja kurang memperhatikan nilai-nilai spiritual. Berbeda dengan zaman sekarang dan dengan zaman dahulu ya, yang keseimbangan itu terjalin dan sudah menjadi budaya. Anak yang masih kecil itu ya harus disekolahkan di sekolah-sekolah Islam. Kalau dulu ya namanya kutab, kalau di zaman Turki Utsman itu namanya kutab. Salahuddin Al-Ayyubi kan juga punya lembaga pendidikan dulu ya. Kita kan kenal Salahuddin Al-Ayyubi kan hanya mungkin penakluk Palestina ya, dari terjadinya perang salib. Padahal beliau itu punya peran besar dalam pendidikan itu. Beliau itu membangun madrasah empat madhab ya di Palestina. Ada madrasah 4 madhab. Dan santri ya, kalau sekarang santri ya, kalau siswanya itu ya siswa anak-anak kecil itu, mengajarkan tentang ilmu dan memberikan hak ideologi mereka dalam fikih terhadap 4 madhab itu. Jadi tidak memaksakan kehendak itu Mas Bayazid. Jadi faktornya itu karena porsinya itu terbalik ya, porsi belajarnya itu terbalik. Kalau porsi dulu itu diawali dengan belajar Al-Quran ketika kecil, belajar adab, baru nanti kalau sudah menjelang dewasa mereka belajar pelajaran-pelajaran yang mereka sukai, eksak misalnya, pelajaran sosiologi kayak Ibnu Khaldun itu ya. Ibnu Khaldun orang Afrika beliau. Berbeda dengan kalau zaman sekarang. Masih kecil sudah diajarkan ilmu-ilmu dunia, ilmu akhiratnya lupa, atau sebatas formalitas saja. Besar baru concern, kalau sudah pensiun baru concern ke ilmu agama. Ya itu ya daripada nggak sama sekali ya. Tapi ya sekali lagi terbalik dengan zaman dahulu. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Mas Bayazid. Rois? Mungkin dirasa cukup pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Karena waktu kita terbatas, sebetulnya ini pembahasan yang menarik kalau dilanjutkan untuk diskusi, namun karena sesi waktunya kita juga terbatas, mungkin kita cukupkan ya Ustadz. Ya. Jadi mungkin nanti PR-nya Ustadz untuk bukunya di-share ya. Insyaallah kita share. Ya Ustadz. Baik, syukron kasiron kepada Ustadz Adam Mustaqim. Beliau sekali lagi founder of Al-Bushra Institute dan juga dosen UIN Sunan Kalijaga. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ustadz. Mungkin bisa kita tutup diskusi bedah buku pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.